Balik lagi di The Myth. Kali ini kita mau membahas tentang legenda Bunian, atau bisa disebut orang Bunian atau makhluk Bunian. Apa arti kata orang Bunian? Orang Bunian adalah sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Kalimantan, serta di Malaysia Barat. Jadi kurang lebih kalau di Indonesia di area atas ya, area utara sampai ke Malaysia. Berdasar mitos yang beredar, orang Bunian diyakini memiliki kemampuan supranatural atau goib, sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Apa cerita-cerita tentang orang Bunian? Orang Bunian biasanya menampakkan diri di depan manusia yang disukai supaya bisa digoda dan dijadikan pasangan. Nah ini hati-hati nih yang didemenin sama orang Bunian nih. Orang yang disukai itu kemudian akan mengikuti orang Bunian ke dunianya dan diajak menikah. Bahkan masyarakat Melayu percaya bahwa orang Bunian bisa menikah dengan manusia biasa dan memiliki anak goib. Kira-kira bentuknya seperti apa itu anak goib itu? Seperti apa wujud orang Bunian? Nah ini berdasar data-data yang kita rangkum ya. Kalau dari wilayah Jambi, makhluk yang banyak terdapat dalam cerita rakyat Sumatera ini, orang Bunian itu dilukiskan bertubuh pendek dengan kaki terbalik. Ini kaki terbalik ini kurang jelas ini apa di data-data yang kita ambil ini, kebalik kiri kanannya apa atas bawahnya, itu tinggal di hutan dan menghilang saat bertemu manusia. Bagaimana dengan ciri-ciri orang Bunian? Untuk ciri-ciri dari makhluk Bunian ini atau orang Bunian ini sama saja seperti ciri manusia pada umumnya, seperti bertubuh tegak dan mempunyai tangan dan kaki. Cuman tadi seperti yang dibicarain di awal ya, kakinya terbalik. Tapi ada yang bilang juga normal, masih belum tahu ini. Beberapa cerita juga mengklaim bahwa makhluk misterius ini tidak memiliki philtrum, yaitu lekukan vertikal antara pangkal hidung dan batas bibir atas. Apakah tanda-tanda kehadiran dari makhluk Bunian ini? Konon orang Bunian akan muncul saat senja, jadi mungkin sekitar maghrib ya, dengan memberikan pertanda keberadaan mereka. Salah satu tanda yang diyakini adalah aroma kentang yang digoreng. Namun tidak semua mampu merasakannya. Hanya orang-orang tertentu yang terpilih ataupun yang memiliki ekstra ini ya, indera keenam ya, yang bisa mendeteksi kehadiran makhluk tersebut. Orang Bunian adalah salah satu versi penyebutan bagi masyarakat di daerah Sumatera tentang makhluk hidup di hutan dan memiliki dunia yang terisolir dari manusia. Mungkin kayak beda dimensi ya kalau disebut ya. Penggambaran orang ini mirip dengan legenda orang pendek atau yang disebut bahasa sana itu Melayunya Uhang Panda. Istilah ini muncul dalam masyarakat di daerah Kerinci di dekat kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Orang pendek sendiri tak kurang populernya di Sumatera yang umumnya dianggap sebagai versi lain dari mitos orang Bunian. Fisiknya seperti manusia, namun dalam legenda populer mereka yang di Sumatera ini, yang di daerah Kerinci ini, digambarkan berjalan dengan mata kaki terbalik. Lah ini beda lagi dengan yang tadi. Kakinya yang tadi terbalik, yang ini mata kakinya terbalik. Ada pula kepercayaan yang mengkaitkan orang pendek ini dengan rezeki. Artinya bila bertemu kita manusia ini bisa mendapatkan rezeki. Namun lagi-lagi sama seperti orang Bunian, tak ada satupun yang mengabadikan bukti eksistensinya secara foto, video yang otentik ya. Rata-rata yang beredar di internet ini banyak hoaxnya lah, gak ada yang bisa diklarifikasi secara betul ini. Banyak mengaku yang pernah bertemu orang pendek, namun umumnya tak ada bukti yang bisa menguatkan keberadaannya ini tersebut. Misalnya kayak fotonya secara jelas ataupun dari tulang belulangnya atau gimana. Saking legendanya orang Bunian ini atau yang disebut Uhang Panda ini, banyak penelitian yang dilakukan secara intensif. Bahkan ada peneliti dari luar negeri yang melakukan penelitian secara betul-betul ya, secara saintifik ya. Jadi bukan mitos atau legenda, tapi memang terjun ke lapangan bener untuk berusaha melacak keberadaan kaum Bunian ini. Namun cara pandang peneliti tentu berbeda dengan masyarakat lokal. Daripada membicarakan makhluk halus, banyak ilmuwan mencoba meneliti keberadaan orang Bunian ini dengan asumsi mereka yang bagian dari primata. Beberapa peneliti misalnya menyebut Uhang Panda atau orang Bunian ini adalah bagian dari rantai evolusi yang mereka sebut kera misterius. Nah, menurut kalian ini, terutama yang ada di bagian Sumatera atau Kalimantan ya, yang bagian utara-utara ini, ataupun yang nonton ini dari bagian daerah Kerinci, Taman Nasional Kerinci, gimana menurut kalian, ini tuh real fakta atau memang legenda mitos yang udah ada dari zaman dulu? Ada juga yang percaya orang-orang Bunian ini tinggalnya di daerah-daerah sepi atau rumah-rumah kosong yang ditinggalkan. Ada juga
yang percaya orang Bunian ini tuh tinggalnya jadi bukan sendirian ya. Jadi mereka ini sama seperti manusia yang udah memiliki komunitas atau pertemanan atau mungkin RT RW kali ya. Sampai punya kerajaan. Ada kerajaan orang Bunian berdasar mitos-mitos yang masyarakat percaya ya. Karena ada yang beberapa cerita pernah tinggal di dunianya mereka, kayak ketarik ke dunianya mereka, itu mereka bilang sama kayak orang di kita di manusia ini di bumi ini. Jadi mereka komplit lah, strukturnya ini komplit sampai ke kerajaan. Masyarakat cenderung takut dengan makhluk Bunian karena suka menculik anak-anak dan menyesatkan orang di hutan, terutama waktu-waktu ini jam senja ini, maghrib. Nah, ini hati-hati bagi kalian yang ada di daerah mempercayai orang-orang Bunian ini. Kalau udah maghrib segera pulang. Oh iya, sama satu lagi, kalau ke daerah Kerinci atau ke daerah yang dimitoskan orang Bunian yang ada ini, kalau pergi ke dalam hutan ini jangan sendirian. Jadi kalau bisa berkelompok, karena untuk jaga-jaga kalau kita ini ditarik sama orang Bunian ya, karena bisa masuk ke dunianya mereka berdasar mitos-mitosnya. Oke guys, mitos atau fakta lain apa lagi yang ada di dunia ini ya, Indonesia atau di luar negeri nggak apa-apa, yang bisa kita ceritakan atau kita cari lagi, kok tulis di kolom komentar ya.